Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Kak Rizal. Kita akan belajar lagi tematik kelas 4, tema 5, subtema 3, pembelajaran yang ke-1 dan ke-2. Kita masuk pada pembelajaran subtema 3, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1, menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Tokoh nasional. Informasi, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Materi berikutnya yaitu tentang cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Sekarang kita pelajari satu persatu. Sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Kita mulai dari cermin datar dulu ya. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar yaitu 1. Ukuran, yaitu besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. 2. Kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. 3. Bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh, benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias. Cermin datar, sifat bayangan 1. Ukuran bayangan sama dengan bendanya. 2. Kanan kiri bayangan terbalik dengan benda. 3. Bayangan semu. Kemudian cermin cekung. Sifat-sifat bayangan pada cermin cekung yaitu 1. Jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. 2. Jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Contoh, bagian cekung sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Sekarang ini adalah contoh-contohnya. Contoh cermin cekung yaitu sendok bagian dalam ini menyekung ya. Lampu mobil nih bagian dalamnya itu menyekung. Lampu senter juga ya cekung ya. Oke, sekarang kita masuk ke cermin cembung ya. Sifat bayangan pada cermin cembung yaitu kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh, cermin cembung yaitu bagian cembung sendok makan dan kaca spion. Ini contohnya, contoh cermin cembung ya, bagian sendok bagian luar ini menyembung kaca spion.
Kita masuk pada pembelajaran kedua, hubungan antar sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah sudut yang dihubungkan oleh huruf A, B, dan C. Titik sudut berada pada titik B, sedangkan yang titik AB ini namanya adalah kaki sudut, dan titik BC juga merupakan kaki sudut. Perhatikan gambar di atas ini. Nah, kita pelajari satu sudut-sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama atau arahnya sama ya. Sudut-sudut sehadap memiliki besar yang sama. Contoh, sudut A sama dengan sudut E. Ini sudut A menghadap ke sana, sudut E juga ke sana. Jadi sama ya, menghadapnya sama. Sudut B sama dengan sudut F. Yang B ini, yang F ini. Sudut D sama dengan sudut H. Ini sudut D dan ini sudut H-nya. Sudut C sama dengan sudut G. Ini sudut C dan ini sudut G. Sehadap ya, menghadapnya sama. Ini sudut-sudut sehadap ini memiliki besar sudut yang sama. Kemudian yang kedua, sudut-sudut bertolak belakang. Yaitu sudut bertolak belakang adalah sudut-sudut dengan titik sudut yang sama dan posisinya saling bertolak belakang. Sudut-sudut bertolak belakang mempunyai besar yang sama. Contoh, sudut A sama dengan sudut C. Ini ya, bertolak belakang. Sudut A sama dengan sudut C. Ini besar sudutnya sama. Kemudian, sudut B sama dengan sudut D. Ini B, ini D. Sudut E sama dengan sudut G. Ini ya, E, ini G. Sudut F sama dengan sudut H. F, H. Ini yang bertolak-tolak belakang ini mempunyai besar sudut yang sama juga. Materi berikutnya, sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Contoh-contoh sikap pengamalan Pancasila ke-1. Sila ke-1 yaitu contohnya, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Contoh-contoh sikap pengamalan Pancasila sila kedua yaitu yaitu menghargai sesama, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran serta keadilan. Ini mencerminkan pengamalan Pancasila sila kedua. Contoh-contoh sikap pengamalan Pancasila sila ketiga yaitu cinta dan rela berkorban untuk tanah air ya. Ini mencerminkan pengamalan Pancasila sila ketiga. Selanjutnya, contoh-contoh sikap pengamalan Pancasila sila keempat. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Contoh-contoh sikap pengamalan Pancasila sila kelima. Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, bekerja keras. Materi berikutnya menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan tinggi nada yang sesuai. Hari Merdeka merupakan salah satu lagu kebangsaan untuk memperingati lahirnya negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu tersebut diciptakan oleh Haji Mutahar. Ketukan pada lagu Hari Merdeka adalah setengah ketukan. Yuk kita menyanyi bersama-sama ya, Hari Merdeka. HS Mutahar. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita.
hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia, membela negara kita. Silahkan bisa dinyanyikan sendiri dan diulang-ulang sendiri ya. Sekarang kita teruskan materi berikutnya di pembelajaran 3. Akan tetapi untuk video pembelajaran ketiga ini akan hadir setelah pembelajaran ke-1 ke-2 ini. Nah, sekarang untuk pembelajaran yang ke-1 dan ke-2 cukup sampai di sini. Dan semoga dari apa yang telah kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Kurang lebihnya Kak Rizal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.